Alhamdulillah, ini para jamaah sama telah berdatangan ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha di halaman Waduk Kedurus ini, dengan khotib Ustadz Khairi ini dari Mojokerto ini. Bila juga dosen Umsida Sidoarjo. Ini para jamaah ini dari sebelah kanan saya ini juga berbondong-bondong ini mengikuti sholat Id di Waduk Kedurus. Ini juga dibantu oleh Bapak Sutris dan Bapak kepolisian kita ini. Alhamdulillah, ini jamaah kita selalu aktif ini. Ini juga ini dari arah Bokangen ini. Allah
Kemudian hikmah yang makna ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Di dalam tafsir Qurtubi disampaikan hal ilmu yang bermanfaat terkait kurban. Setidaknya salah satunya beliau mengatakan orang yang berkurban juga seharusnya menyembelih sifat kambing. Kenapa kambing? Padahal Allah punya banyak yang lain. Kenapa waktu itu yang dicontohkan bijitin adim? Untuk menjelaskan setidaknya ada 4 sifat dari kambing yang harus disembelih oleh umat Islam bersamaan ketika mereka menyembelih hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, kambing punya sifat yang dekat dengan itu ada tanaman milik petani. Kambing itu nggak ngerti, nggak bisa milih. Yang penting hijau, yang penting makanan dimakan. Tidak peduli ini milik orang. Radul khiyat wal mahita fa inal hulula arif wa salarun ala ahlihi fi yaumil qiyamah. Karena Rasul mengatakan, kembalikan. Seandainya ada harta yang bukan milikmu, yang masuk ke rumahmu, yang masuk ke dirimu, walaupun hanya sebesar biji jarum. Karena yang sebesar biji jarum itu akan memasukkan api neraka dunia, juga akan memasukkan api neraka akhirat. Maka orang yang berkorban sudah semestinya meninggalkan sifat kambing, menyembelih sifat kambing yang pertama, yaitu ngawur dalam mencari rezeki. Kita harus selektif, harus hati-hati, kita ambil yang halal yang diridhoi oleh Allah. Karena tidak ada tempat bagi rezeki yang haram kecuali jika tumbuh jadi daging, dia akan dibakar di neraka. Dan jika dia diletakkan di rumah atau menjadi bagian dari pakaian, menjadi penghalang dikabulkannya doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian berikutnya sifat kambing yang harus kita sembelih, bahwa kambing itu suka memperturutkan syahwat dan tidak tahu juga bagaimana syahwat itu harus dikendalikan dengan syariat. Dan hari ini kita banyak menjumpai betapa manusia memudahkan, meringankan, menganggap remeh dosa berkait zina. Padahal Rasulullah bersabda, "Ma min dzambin ba'da syirki a'dhamu indallah min nutfatin wada'aha fi farjin la yahillu lahu." Sudah tidak ada dosa yang lebih besar. Hari ini dosa zina banyak bertebaran karena umat manusia menganggap itu hal lumrah. Belum pasangan suami istri, lagaknya sudah kayak orang paling mesra dunia. Lewat kampung pakai jurus mabuk, rangkulan, bukan suami istri. Dan dosa zina adalah dosa yang menjadi penyebab kemelaratan paling besar, sehingga orang yang berzina sulit dia mendapatkan kebahagiaan, bahkan dia sulit mendapatkan jatah rezekinya. Innar rajula la yuhram rizqa bi khati'atin. Seseorang itu dihalangi oleh Allah dari jatah rezekinya sendiri disebabkan karena dosa zinanya. Lalu kemudian ada orang yang membantah, itu ada orang terkenal pezina tapi kok kaya. Dia telah mendapatkan istidraj dari Allah. Dia dilulu supaya apa? Nanti ketika sedang menikmati apa yang telah dia dapat, dihantam oleh Allah dengan tiba-tiba, sehingga dia akan terdiam berputus asa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menyembelih sifat kambing yang kedua ketika kita berkorban berarti menjauhi zina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang ketiga, bahwa kambing itu tidak pernah ngerti konsep ibadah. Kambing nggak ngerti sholat, kambing nggak ngerti puasa, kambing nggak ngerti zakat.
Dan manusia yang tidak ngerti sholat, tidak ngerti puasa, tidak ngerti zakat, itu seharusnya tidak ada pada diri seorang muslim yang telah berkorban atau melalui hari-hari udhiyah Idul Adha berpuluh-puluh tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal ibadah adalah sarana utama jika seseorang ingin mendapatkan kehidupan dan penghidupan. Wa asutta fakroka, hai hambaku, sempat-sempatkan olehmu beribadah kepadaku. Aku, kata Allah, berjanji kepada kalian untuk meletakkan kebahagiaan di dalam hatimu. Fid dunya bis sa'adah wa fil akhirati bil jannah. Di hatimu aku tanamkan kebahagiaan di dunia, dan di akhirat aku akan berikan surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya abna adama tafarraq li ibadati amalan sadraka hinni wa asudda faqraka. Dan aku, kata Allah, akan mendendeng, membatas antara kalian dengan kefakiran. Apakah itu? Kali bermusuhan, sedikit beda fikih, sedikit beda pemikiran mazhab, sudah kempiung, sulit dipersatukan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka sudah waktunya menjadi umat muslim yang satu tubuh, seperti yang dipermisalkan oleh Rasulullah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Maka dengan berkorban, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah. Pertama, limpahan karunia yang banyak. Kedua, pengampunan yang begitu sangat banyak. Dan yang ketiga, diperbagus akhlak serta ibadah kita. Maka orang yang sudah dalam posisi